dia kagak tahu goalnya apa. Apakah goal itu penting? Nggak bilang goal itu salah gitu. Tapi saat kalian udah punya goal, kalian tuh harus bisa bikin pondasinya. Yang si James Clear pernah bilang, lo harus pastiin lo punya sistem. Karena kalau misalnya lo punya goal tanpa ada sistem, dia yakin 100% pasti nggak tercapai goalnya. Ya. Karena orang itu bukan menuju ke goal, orang itu bakal jatuh berdasarkan sistem yang dibangun. Aku setuju sekali ketika kita ngomongin tentang apa-apa tuh nulis gitu. Sampai aku bawa kebiasaan nulis ini ke podcast karena aku ngerasa bahwa gampang lupaan. Dan aku ngerasa lebih fokus ketika aku mencatat apa yang dijelasin sama narasumber aku. Dan aku sempat nulis juga gitu. Ketika kita ngomongin tentang ngebangun habit, salah satu hal yang wajib kita bawa yaitu dengan menulis. Dengan kita membuat kontrak tertulis, kayak hari ini achievement apa, hal-hal kecil apa, hari ini aku ketemu siapa, hari ini aku udah ngelakuin apa gitu. Kayak ada kekuatan magis ya, yang nggak bisa dijelaskan dari menuju pena ini ke kertas ini. Kemudian itu kayak cermin ketika kita lagi nggak ngikutin sistemnya, kita jatuh ke mood buruk kita balik ke sini lagi. Itu ada sesuatu kekuatan yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. That's why I love journaling. Kalau secara science itu ada namanya the con of learning. Jadi pas kita baca atau pas kita konsumsi, mau itu audio atau video, itu tuh paling cuma 10-30% doang kita ingat. Itu basically itu kan kita dapat input kan. Yeah. Saat kita menjadikan output, kita punya kemampuan mengingat terhadap informasi yang kita akuisisi, itu meningkat. Jadi secara sains pun sudah ngebantu, udah mengvalidasi bahwa input menjadi output. Pas jadi outputnya itu, bikin kita tuh tambah ingat. Dan ada data juga dari Harvard Business Center, dia bilang orang yang menuliskan tujuannya secara spesifik melalui journaling punya peluang sukses 33% lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak pernah menulis sekalipun.